Segera download Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam rangka saling mengingatkan, dan kita akhirnya sampai juga pada hadis terakhir dari Al-Arba'in Nawawiyah, hadis ke-42 ya, yang menjelaskan tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keindahan yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau membuka Arba'in Nawawiyah dengan hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, sehingga mengingatkan kita tatkala kita beramal hendaknya kita selalu memperhatikan niat kita. Dan dia tutup dengan hadis tentang luasnya rahmat Allah untuk mengingatkan kita bagaimanapun kita beramal pasti kita enggak bisa sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Oleh karenanya kita manusia yang tempatnya lupa dan bersalah dan selalu melakukan dosa, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti suka melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat ya. Allah juga dalam hadis qudsi mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian senantiasa berbuat dosa di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari. Bagaimanapun kita berusaha untuk menjalankan syariat ini dengan semaksimal mungkin, kita tidak luput dari namanya dosa karena kita adalah manusia. Seakan-akan dosa, melakukan kesalahan adalah sifat yang melazimi seorang manusia. Oleh karenanya tidak ada solusi dari terjerumusnya kita dalam dosa kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan beliau mengingatkan ya, kalau kamu bersalah maka segera bertobat, jangan pernah putus asa. Sungguhnya rahmat Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu ampunannya sangat luas. Kita bacakan hadisnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan kau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah kau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau kau melakukan dosa-dosa dan dosa-dosamu sampai ke langit ya, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya kau bertemu dengan aku, kau meninggal dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, sementara kau bertemu dengan aku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau, menemui engkau juga dengan membawa ampunan sepenuh bumi ini pula. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan yang sahih ya. Hadis ini menyebutkan tentang 3 sebab diampuninya dosa. Kita tuliskan di sini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kita kasih judul 3 sebab diampuni dosa. Yang pertama adalah berdoa dengan berharap kepada Allah.
Di mana Allah berfirman, "Ya ibna Adam, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Yang artinya, wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadamu dan berharap kepadaku, ya, artinya selama engkau berdoa kepadaku, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua Allah yaitu adalah beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, ya ibna Adam. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke langit, ya. Jika dosa-dosamu sampai ke langit, lantas kau bertobat, lantas kau beristighfar kepadaku, lalu engkau istighfar kepadaku, aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Tidak peduli dosamu sebanyak apapun. Ini sebab kedua. Sebab yang ketiga adalah tauhid. Bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali. Bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali. Di mana Allah berkata, "Ya ibna Adam, law laqitani bi qarabil ardi khataya." Law ataitani bi qarabil ardi khataya. Law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau bertemu denganku dengan dosa sepenuh bumi, Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu engkau bertemu denganku tanpa syirik sama sekali, aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Baik, ini adalah 3 sebab diampuni dosa-dosa yang termaktub dalam hadis ini. Kita akan bahas satu persatu, perhatikan di sini. Pertama, berdoa dengan berharap kepada Allah.
Jadi berdoa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat di sini. Syarat pertama adalah berdoa, yang kedua dengan berharap. Kalau kita sering berdoa, ya, maka di antara bentuk pengkabulan Allah kepada doa kita adalah dengan diampuni dosa-dosa. Dengan syarat kita berharap. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha lahu ithmun wala qati'ati rahmin, ya, illa a'tahu Allahu biha, ya, salas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang situ tidak ada dosa, tidak ada ingin memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan salah satu dari tiga pengkabulan doa. Yang pertama, an yu'ajjilallahu biha da'watahu. Allah akan kabulkan doanya sebagaimana yang dia minta. Yang kedua, wa an yaddakhiraha fil akhirah, atau Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Yang ketiga, au yakshifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah menghilangkan keburukan semisal apa yang dia minta. Jadi perhatikan, doa seorang hamba pasti dikabulkan. Dalam hadisnya, doa seorang hamba pasti dikabulkan. Selama syaratnya adalah tidak isinya dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahmi. Dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah dikabulkan sesuai permintaannya. Permohonan. Yang kedua ditunda untuk di akhirat, dikabulkan di akhirat. Yang ketiga dihilangkan keburukan semisal yang dia minta. Artinya levelnya sama. Dia minta apa? Dia minta sesuatu yang besar, maka tidak dikabulkan, maka dihilangkan keburukan juga sebesar itu, yang selevel dengan apa yang dia minta. Dalam sebagian riwayat, ini pertama 1, 2, 3. Dalam sebagian riwayat, ada riwayat yang lain, kalau tidak salah di Tabrani, Nabi SAW mengatakan, au an yaghfir lahu biha an yaghfirallahu lahu biha dzamban qad salaf. Ya. Dalam sebagian riwayat ini, ya. Atau diampuni dengan doa tersebut dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata di antara sebab diampuni dosa-dosa adalah banyak berdoa saja. Tidak ada ruginya seorang berdoa. Seorang berdoa mau dikabulkan sesuai keinginannya atau tidak, dia pasti dapat pahala karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa adalah intisari ibadah. Dalam sebagian riwayat yang dhaif, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Jadi seorang berdoa itu ibadah yang sangat agung. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah berfirman, dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, aku akan masukkan mereka dalam neraka dengan kehinaan. Jadi doa adalah ibadah. Nah, kalau kita sering berdoa dalam sujud berdoa, bangun malam kita berdoa, antara azan dan qomat kita berdoa, tidak ada ruginya, kita dapat pahala. Kemudian pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 atau 4. Ini yang keempat, ya, karena ini pengganti yang ini, keempat, ya. Ternyata di antara bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa diampuni. Tapi syaratnya berharap, ya. Ya. Berharap, ya. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan sekali-sekali, ya. Ya. Kata Nabi SAW, "Ud'uallahu antum muqina bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Maka hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku apa yang dia inginkan. In dhanna khairan falahu. Kalau dia in dhanna bi khairan, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan
bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berburuk sangka kepada aku, bagi dia keburukan. Ya akhi, mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa antum sebanyak apapun. Sebanyak apapun. Yang penting kita banyak berdoa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyu'dhimir raghbah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka dia fokuskan permintaannya. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah semuanya. Idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah tinggal bilang kun fayakun. Cuma kadang kita doa itu tidak kita mantapkan, kita kayak ragu-ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita enggak pantas, macam-macam berkecamuk dalam hati kita. Sudah husnudzon, Allah mudah bagi kita, apa susahnya Allah berikan kita. Yang kita minta tidak ada sulit bagi Allah. Ya. Allah kekayaannya unlimited. Ya. Tidak ada. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, hadis qudsi, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya kumpul, jin juga semuanya, manusia dan jin semuanya berdoa kepada Allah, minta, lalu aku kabulkan seluruh permintaan kalian, miliaran manusia untuk mungkin triliun manusia, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Jadi apa yang susah? Tidak ada yang susah bagi Allah. Ciptakan langit dan bumi, Allah berikan rezeki tidak pernah berhenti-berhenti. Kalau kita minta sama Allah, kita harus husnudzon, berharap. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Atahza bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apa kau meremehkan doa dan menggampang entengkan doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu penting. Oleh karenanya seorang husnudzon dan jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala betapapun besar dosa-dosanya. Kata Allah, "Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Selama kau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan hapuskan dosa-dosamu, apapun dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli. Perhatikan di sini. Firman Allah, aku tidak peduli. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa rahmatnya Allah. Itu Allah tidak peduli dosamu sebanyak apapun. Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Yang penting kita berharap kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ini penting dalam berdoa. Oleh karenanya Abu Nuwas yang disebutkan, dia punya syair yang ini, dia mengatakan, "Ya Rabbi in azumat dzunubi kasratan laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma inni muslimu." Kata Abu Nuwas dalam satu syairnya, dia mengatakan, "Ya Rabbku, seandainya balagat dzunubi kasratan, dosaku sangat banyak," kata dia. "Walau qad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Sungguh aku tahu bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Dosaku sebesar apapun, ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Pengharapan luar biasa. In kana la yarjuka illa muhsinun. Kalau ternyata yang bisa berharap kepada engkau, berprasangka baik hanyalah orang-orang baik yang hanya bisa berharap kepadamu, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kalau gitu pelaku dosa mau berharap kepada siapa ya Allah? Mereka juga berharap kepada engkau ya Allah. Mali ilaika wasilatun illa raja. Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan di hadapan Engkau ya Allah kecuali harapan. Subhanallah, saya cuma bisa berharap kepada Engkau ya Allah. Saya tidak suudzon kepada Engkau ya Allah. Ya. Wa jamilu afwika tsumma inni muslimu. Dan aku tahu bagaimana indahnya ampunanmu, kemudian aku berserah diri kepada Engkau. Ya, syair yang indah yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam ya. Bagaimana seorang berhusnudzon kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau kita punya anak kita nakal, kemudian dia berharap kepada kita, kita kabulkan harapannya. Dia husnudzon kepada orang tua, dia berdoa, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya jauh lebih daripada orang tua kepada anaknya. Taib, ini sebab pertama, berdoa dengan berharap, ya. Dan saya ulangi, intinya seorang berdoa pasti dikabulkan. Di antara bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosanya diampuni. Perhatikan ini. Di antara bentuk pengabulan doa Allah adalah dosa-dosanya diampuni. Jadi perbanyak doa.
Ya makanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, tidaklah seorang muslim berdoa yang doa tersebut tidak ada dosa dan tidak ada memutuskan silaturahmi kecuali Allah akan kabulkan dengan salah satu dari 3 pengkabulan. Maka sahabat berkata, "Idzan nuktsir ya Rasulullah." Kalau gitu kita banyak berdoa ya Allah. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, "Na'am, Allahu aktsar." Allah lebih banyak. Kau berdoa enggak ada urusan bagi Allah. Allah kabulkan. Unlimited Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wala ubali," aku tidak peduli dosamu sebesar apapun. Yang penting kau berdoa dan berharap. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sebab pertama. Sebab kedua, beristighfar. Kata Allah, "Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama." Seandainya dosa-dosamu sampai pada langit. Anan, ya. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan anan artinya adalah awan. Ada yang mengatakan anan artinya adalah sejauh mata memandang di langit. Memandang ke langit. Artinya kalau dosa-dosamu setinggi awan, bahkan lebih daripada awan, sejauh mata memandang kau lihat langit, dosamu penuh semua sampai di atas. Tsumma astaghfartani, kemudian kau istighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Istighfar sebab diampuninya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istighfar dalam Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk istighfar. Kata Allah, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan juga, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Istighfarlah kepada Allah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah perintah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar. Kata Allah, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar. Allah puji. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain Allah puji juga, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan dosa, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka kemudian mereka beristighfar kepada Rabb mereka. Jadi Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Kemudian Allah juga janji siapa yang beristighfar Allah akan ampuni. Wa may yadhlim nafsahu, kemudian kata tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang menzalimi dirinya berbuat dosa, kemudian kata Allah tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah suruh beristighfar. Istighfar adalah sebab diampuni dosa-dosa. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ini ada pembahasan perbedaan antara istighfar dengan taubat. Antara istighfar dan taubat. Istighfar yang sempurna sama dengan taubat. Istighfar yang sempurna itulah sama dengan taubat. Itu dengan taubat. Taubat harus memenuhi persyaratan. Di antaranya memenuhi persyaratan di antaranya meninggalkan berhenti dari maksiat. Istighfar tidak harus. Istighfar kalau tidak sempurna, jika tidak sempurna, bisa jadi masih berdosa, masih melakukan dosa. Ini bedanya. Jadi kalau taubat, namanya taubat ada syaratnya. Taubat itu menyesali, meninggalkan dosa dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya, bertekad untuk tidak mengulang. Itu namanya taubat. Kalau istighfar tidak harus. Istighfar yang sempurna sama dengan taubat. Tapi istighfar yang tidak sempurna bisa jadi seorang tetap melakukan dosa dan dia istighfar. Sehingga istighfar seperti doa, doa, ya Allah ampuni aku. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak. Tapi dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Maksud saya, ada sebagian orang yang tidak mampu meninggalkan dosanya. Apakah dia tidak boleh istighfar? Dia tetap istighfar. Dia tetap istighfar. Meskipun dia belum mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya. Makanya di antara doa sayyidul istighfar atau doa pagi petang, abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau seorang berdoa dengan doa sayyidul istighfar, dia mengatakan, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosa yang aku pikul. Abu'u bi dzambi itu dosa memikul dosa belum bisa ditinggalkan. Faghfirli, ampunilah aku. Ya. Ada orang subhanallah, dia melakukan dosa tidak bisa ditinggalkan. Apa yang paling pas dia lakukan? Doa apa? Dia mengatakan astaghfirullah atau rabbighfirli wa tub alayya. Itu doa yang paling tepat bagi orang yang belum bisa meninggalkan maksiatnya. Masih tertawan dengan nafsunya, masih tertawan dengan maksiatnya. Belum bisa meninggalkan, masih hawa nafsunya menguasai dia. Apa yang dilakukan? Ucapkan rabbighfirli wa tub alayya. Ya Rabbku, ampuni aku, wa tub alayya. Wa tub alayya artinya ya Allah, ilhamkan kepada aku untuk bisa bertobat, untuk bisa meninggalkan ini maksiat. Aku belum bisa, ya Allah. Ada orang yang bisa tinggalkan maksiat. Hobi, lihat macam-macam, ya, atau terjebak dengan kebutuhan sehingga harus tetap melakukan yang haram, tetap riba, tetap macam-macam. Berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya. Menangis, ya Allah, anugerahkan taubat kepadaku. Aku belum bisa bertobat. Minta kepada Allah. Jadi intinya istighfar yang semula taubat bisa jadi seorang istighfar tanpa bertobat. Kalau dia istighfar tanpa bertobat, artinya dia minta ampun kepada Allah. Terserah Allah ampuni atau tidak. Tapi lihatlah di sini Allah mengatakan, ya bani Adam, law balagat dzunubuka anana sama. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai kepada menjulang tinggi di langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepada aku akan ampuni. Yang penting beristighfar dengan istighfar yang benar. Makanya orang yang terbaik di antaranya adalah orang yang selalu melazimi istighfar. Ya. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya istighfar. Dia di rumah istighfar, naik mobil istighfar, duduk diam-diam istighfar, berjalan di pasar istighfar, di ruang kerja terkadang sambil istighfar. Ini orang beruntung. Orang beruntung yang suka istighfar. Dibuka catatan amalnya, isinya istighfar. Ketika dia bertemu dengan Allah, isinya istighfar. Apa yang Allah lakukan? Istighfar. Isi catatan amalnya penuh dengan istighfar. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini kita ini malas untuk beristighfar. Waktu kita habis, mulut kita diem, kita ngeliat ini, ngeliat apa susahnya kita sambil jalan astagfirullah. Kita bisa sambil beraktivitas sambil istighfar, bisa kok. Sambil naik motor bisa istighfar. Sambil nyetir mobil bisa istighfar. Sambil masak ibu-ibu bisa istighfar. Astagfirullah. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ya. Jadi kalau kita banyak istighfar, dosa-dosa akan kita diampuni meskipun setinggi langit. Sebab yang ketiga adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi. Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan sepenuh bumi maksudnya sepenuh bisa jadi dari sisi volume atau berat ya. Atau volume atau berat ya. Pokoknya penuh bumi atau sepenuh bumi, sebesarnya sebesar bumi atau seberat bumi ya. Semuanya isinya dosa. Tetapi summa laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhid, ini tauhid. Engkau tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhid. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan menemui engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini keutamaan tauhid. Jadi orang kalau tauhidnya semakin kuat, banyak dosa yang akan terbakar dengan sinar tauhid. Yang penting syaratnya dia tidak berbuat syirik sama sekali. Dia tidak melakukan syirik besar dan tidak melakukan syirik kecil. Dia tidak percaya sama jimat-jimat, dia tidak percaya sama dukun, dia tidak percaya sama pamali-pamali, enggak. Dia selalu menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Dia tidak pernah mengatakan kalau bukan gara-gara polisi, kalau bukan gara-gara dokter, kalau bukan gara-gara bos, enggak. Dia bilang kalau bukan karena Allah kemudian sebab polisi, kalau bukan karena Allah kemudian sebab dokter. Itu yang dia ucapkan. Selalu kalimatnya dia jaga. Dia berusaha untuk tidak riya, dia tidak mencari pujian manusia. Dia tidak ujub ketika dia berhasil, dia bilang ini semua karena Allah. Dia tidak bilang karena saya, karena kecerdasan saya, karena usaha. Enggak, dia bilang semua karena Allah. Saya cuma usaha. Dia tidak pernah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyembelih kepada selain Allah. Subhanallah, tauhidnya kuat. Tawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melakukan dosa-dosa
dosa-dosa tersebut akan hancur dengan sinar tauhid. Makanya di antaranya hadis Sahibul Bitaqah, hadis yang masyhur. Yusahu bi rajulin min ummati fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillan maddul basar. Kata Nabi SAW, akan dipanggil seorang dari umatku di hadapan khalayak, dimasyhurkan, dipopulerkan di hari kiamat kelak. Dia dipanggil, kemudian dia berdiri, dipanggil si fulan, wahai fulan, berdiri. Kemudian dibentangkan kepada dia 99 catatan perbuatan dia, dibentangkan, setiap catatan dibuka sejauh mata memandang, isinya maksiat. Kemudian Allah bertanya kepada dia, ada yang kau ingkari ini? Adakah kesalahan? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para malaikatku salah nyatat? Mungkin ada dosa kau tidak lakukan, dicatat. Mungkin kau ngelirik cewek sekali, malaikat nyatatnya 2 kali, mungkin ada kesalahan. Mungkin kau terima sogok 2 kali, malaikat tulis 5 kali, malaikat salah nyatat enggak? Enggak ada, kata dia, tidak ada. Dan dia sudah hancur, dia sudah takut. Kata Allah, apakah kau punya kebaikan? Kata dia, enggak ada ya Allah. Melihat kemaksiatan kayak gini enggak ada. Kata Allah, bala, indana laka hasanat. Kau punya kebaikan di sisi kami. Ya. Maka Allah keluarkan bagi dia, fatukhraju lahu bitaqah, keluar suatu kartu tulisannya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Dia berkata, ya Rabb, ya Allah, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat. Apa bandingannya kartu ini dengan catatan 99 tersebut? Kata Allah, innaka lan tudzlamul yaum. Innaka lan tudzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallahnya kuat. Oleh karenanya seorang berusaha memurnikan tauhidnya. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Jangan bertawakal kecuali kepada Allah. Serahkan urusan hanya selalu kepada Allah. Demikianlah Nabi SAW. Kemana-mana Nabi bertawakal kepada Allah. Dan Nabi berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku berharap rahmatmu. Ya. Recording stopped. Wala takilni nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Hendaknya aku selalu bersandar kepada engkau. Tauhid ini bisa juga menghapuskan dosa-dosa. Meskipun dia tidak istighfar, meskipun dia tidak berdoa, dia bertauhid, maka bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ini di antara sebab-sebab diampuni dosa. Ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sebab-sebab lain diampuni dosa kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Sebab-sebab yang lain diampuninya dosa-dosa. Atau dihapusnya dosa-dosa. Di antaranya adalah pertama al-hasanatul mahiyah, ya. Amalan-amalan soleh yang menghapuskan dosa-dosa. Dan ini banyak. Seperti salat, as-salawatul khams, salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Amalan soleh yang menghapuskan dosa-dosa seperti puasa menghapuskan dosa-dosa, salat menghapuskan dosa-dosa, umrah, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma, umrah satu umrah yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa, berwudu menghapuskan dosa-dosa, seorang berwudu maka airnya berguguran sebagaimana berguguran dosa-dosanya juga, dan banyak haji wal hajjul man hajja wa lam yafsuq raja min dhunubi ka yaumil waladatu ummu, barang siapa yang berhaji tidak melakukan maksiat, tidak berkata-kata kotor, dia akan bersih dari dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi dia melakukan banyak amal saleh, di antaranya salat, ya. Dengan banyak amal saleh meskipun dia tidak beristighfar, amal saleh itu sendiri adalah sebab dihapusnya dosa-dosa. Allah mengatakan, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibuna sayyi'at." Dirikanlah salat tarafayn nahar, di petang dan di pagi hari. Wa zulafan minal lail, juga di malam hari, dirikan salat 5 waktu. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau seorang banyak melakukan kebaikan, dia sedekahnya banyak, berbakti pada orang tua banyak, banyak salat malamnya, banyak berzikirnya, kalau dia melakukan dosa-dosa, dosa-dosa tersebut akan lebur dalam lautan kebaikannya. Yang penting kebaikannya banyak. Ada dosa-dosa Allah tidak peduli. Kenapa? Karena kebaikannya banyak. Sehingga ada dosa sedikit gugur, ada dosa sedikit gugur. Kenapa? Kebaikannya banyak. Disebut dengan al-hasanat al-mahiyat, amal-amal saleh yang menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya juga adalah doa kaum mukminin untuknya.
untuk dirinya. Ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kita doakan saudara kita, ya Allah ampuni si fulan ya Allah. Bukakan pintu hatinya, ampunilah dia ya Allah. Dia telah melakukan kesalahan. Apalagi sudah meninggal, ya Allah ampunilah dia. Kita doakan dia setelah hidup atau meninggal boleh didoakan. Dan doa sebab diampuni doa adalah sebab diampuni dosa-dosa. Oleh karenanya sebagian dalam hadis ada seorang inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah, ada seorang derajatnya dinaikkan di surga. Dia heran, anna li hadza, kok bisa saya dapat derajat yang tinggi? Apa kata Allah? Bistighfari waladikalaka, karena anakmu sering mohon ampun buatmu. Dia sudah meninggal, anaknya masih hidup terus mohon ampunan buat dia. Jadi dosa-dosa bisa diampuni dengan doa kaum mukminin untuk dirinya. Di antaranya 3, musibah-musibah yang menimpa. Ya. Ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Allah punya cara banyak, kebaikan yang Allah berikan untuk dosa-dosa. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim apakah dia sakit atau dia letih atau dia gelisah atau dia sedih atau dia khawatir ya atau dia diganggu orang, dizolimi orang atau ada duri yang mengenainya kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Musibah apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam. Sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Ya. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi. Subhanallah, terkadang orang dikasih sedih oleh Allah. Kehilangan orang yang dia cintai atau ekonominya lagi jatuh atau musibah. Ternyata dengan musibah yang sebentar tersebut, satu hari dia dapat musibah, ternyata mungkin menghapuskan dosa-dosanya bertahun-tahun. Yang penting dia sabar. Yang penting dia bersabar. Kalau tidak bersabar percuma. Kata Nabi, laisa minna man darabal khududa wa syaqal juyuba wa da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, robek-robek baju, tampar-tampar pipi dan suruh dengan suruhan jahiliyah. Ini dia bersabar, maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Di antara musibah bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat di antaranya, ya, kesulitan yang dia hadapi di alam barzah. Di alam kubur. Di antaranya doktor, himpitan seperti himpitan, ya. Himpitan, fitnah, ya. Azab kubur, ya. Ini juga bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa jika memang cukup diazab di kuburan, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Di antaranya nomor 5 kata Ibnu Taimiyah, ahwal yaumil qiyamah. Dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Ini juga bisa menggugurkan dosa-dosanya, ya. Di antaranya misalnya cabikan-cabikan yang dialami di atas sirat, ya. Di atas sirat. Kita tahu di sirat ada sebagian orang yang tercabik-cabik, tapi dia tidak masuk neraka. Dosa-dosanya diampuni dengan dicabik-cabik oleh besi-besi tajam di atas sirat, kemudian dia masuk surga. Banyak hal. Kemudian antaranya bisa jadi dosa tersebut diampuni dengan syafaat. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kaum mukminin yang lain. Di antaranya adalah rahmat Allah. Ya, Allah ampuni tanpa sebab apapun. Terus apapun. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Liman yasha yaitu bagi yang Allah kehendaki. Di antaranya yang sudah kita sebutkan, nomor 9 adalah istighfar dan taubat. Nomor 10 misalnya tadi adalah tauhid. Nomor 11 misalnya adalah doa dengan harapan. Doa disertai harapan. Sertai berharap. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sebab-sebab diampuni dosa-dosa. Kita adalah hamba-hamba yang tidak luput dari dosa, maka lakukanlah hal-hal tersebut, ya. Kita berdoa dengan berharap, kita memperbaiki tauhid kita,
kita beristighfar, kita bertobat, ya, kita melakukan amal soleh banyak. Kita ingatkan anak kita untuk doain kita kalau sudah meninggal, jangan lupa istri kita kalau kita meninggal doain kita, suami kita kalau kita meninggal suami doain. Musibah sabar kalau dapat musibah. Ini semua pengugur dosa. Ya, kesulitan dalam bangsa ini akan kita jalani, kemudian di hari dahsyatnya hari kiamat yang kita dapati, cabikan di atas sirat, mudah-mudahan tidak kita kena, mudah-mudahan kita lolos tanpa dicabik-cabik. Syafaat dari Nabi yang kita sangat harapkan, ya, yang Nabi akan berikan kepada orang yang bertauhid. Kemudian yang paling agung adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni tanpa sebab. Allah mengampuni tanpa sebab. Pokoknya Allah ingin ampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir dari Arba'in Nawawiyah. Demikian para dokter, inilah pertemuan kita terakhir dari Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan kita bisa lanjut dalam pembahasan yang lain, ya. Bi'idznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.